Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimana Maulana. I'm from GPM Mesin 3. I'm schooling in National Sugar Group. I'm grade 11 SB. So today I will present about Laksamana Cheng-ho. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Laksamana Cheng-ho. Nah, Laksamana Cheng-ho ini lahir pada tahun 1371 di Yunan. Saat lahir, ia diberi nama Mahe. Laksamana Cheng-ho lahir dari keluarga Islam, yaitu dari pasangan Mahazi dan Wen yang berada dari suku Hui, yaitu suku yang mayoritasnya adalah orang Islam di Cina. Bentuk dan sifat Cheng-ho mirip dengan ayahnya, yaitu bertubuh tinggi, tegap, kemudian langkahnya tegap, dan setiap ucapannya memiliki makna, berotak tajam dan pintar berdebat. Nah, sedangkan ibu Cheng-ho adalah seseorang yang ramah tamah dan berbudi baik. Kakak ibu Cheng-ho bernama Syaidina Syamsuddin, merupakan seorang pejabat tinggi pada masa dinasti Yuan dan memiliki jasa dalam memimpin pembangunan dan penyebaran agama Islam di provinsi Yunan dan daerah-daerah lain di Cina. Nama Cheng-ho berawal dari ketika ia berusia 12 tahun. Pada saat itu, wilayah Yunan direbut oleh dinasti Ming dan pada saat itu juga para pemuda dari Yunan ditawan oleh Pangeran Zudi untuk dijadikan abdinya. Berawal dari Kasim, Mahe kemudian menjadi penasehat Pangeran Zudi dan diberi nama marga Cheng. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Cheng-ho. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jalur sutra dan latar belakang penjelajahan Cheng-ho. Nah, kisah penjelajahan Cheng-ho itu dimulai ketika ia dikerjakan khusus bersama Pangeran Zudi. Mulai dari situ, Laksamana Cheng-ho belajar banyak dari Pangeran Zudi, mulai dari diplomasi hingga seni perang ketika Pangeran Zudi diangkat menjadi kaisar. Ketika Pangeran Zudi diangkat menjadi kaisar Tiongkok pada tahun 1402, Laksamana Cheng-ho sebagai abdinya yang paling setia juga ikut mendapatkan kenaikan derajat. Kaisar Zudi menunjuknya menjadi seorang laksamana, lalu memberinya misi untuk menjelajahi dunia. Laksamana Cheng-ho adalah abdi istana pertama yang memiliki posisi tinggi dalam militer Tiongkok kala itu. Tujuan penjelajahan itu untuk diplomasi muhibah, menggalang persahabatan dengan negeri-negeri yang dikunjungi, dan untuk mengembangkan perdagangan. Ada pula disebutkan bahwa misi ekspedisi ini agar negara-negara lain mengakui kebesaran Kaisar Tiongkok sebagai putra dewata, the son of heaven. Dalam kaitan itu, aspek ilmu pengetahuan tidak ditinggalkan antara lain dengan pembuatan peta-peta laut dan merekam kondisi geografi dan budaya negara-negara yang dikunjungi. Selain itu, seorang sejarawan Kong bernama Kong pada tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan sebenarnya Cheng-ho melakukan pelayaran ini selain bersilaturahmi juga ingin memperkenalkan agama Islam kepada penduduk yang dikunjunginya. Nah, jalur sutra. Jalur sutra itu adalah jalur perdagangan internasional kuno dan peradaban Cina yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Jalur tersebut mempertemukan perdagangan dari barat dan timur untuk melakukan aktivitas perdagangan. Jalur ini membentang kurang lebih hingga 6.500 km. Jalur sutra juga ini menjadi jalur penjelajahan Laksamana Cheng-ho. Cheng-ho melakukan ekspedisi hingga 7 kali dalam 7 kali pelayaran besarnya selama kurun waktu hampir 30 tahun. Nah, Arbandanya telah mengunjungi lebih dari 30 negeri atau kerajaan yang terbentang dari Asia Tenggara, Samudra Hindia, Laut Merah, Afrika Timur, dan lain-lainnya. Nah, ekspedisi pertama, Cheng-ho melakukan ekspedisi ke Indonesia, yaitu di Palembang. Nah, jadi Laksamana Cheng-ho ini melakukan ekspedisi di Indonesia hingga 4 kali ekspedisi. Yang pertama, yaitu pada tahun 1407, kemudian pada tahun 1413 sampai 1415, kemudian 1421 sampai 1422, dan yang terakhir adalah 1431 sampai 1433. Nah, Laksamana Cheng-ho ini berbeda dengan penjelajah-penjelajah dari Eropa yang berdatangan ke Nusantara. Sahabat sesudah Cheng-ho, Nah, jadi Cheng-ho ini melakukan ekspedisi, dia tidak menjajah atau tidak menghabisi seluruhnya, tidak menguasai, berbeda dengan penjajah dari Eropa. Nah, hubungan Laksamana Cheng-ho dengan Lampung itu adalah Laksamana Cheng-ho berhubungan dengan Lampung dalam bidang penyebaran agama Islam. Laksamana Cheng-ho telah menyusuri wilayah Lampung untuk menyebarkan agama Islam. Beliau memasuki wilayah Lampung pada abad ke-14. Beliau memasuki daerah Wai Tulang Bawang dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sana. Lampung juga dijadikan sebagai tempat-tempat transit para pedagang-pedagang dari luar.
dan juga tentunya untuk beristirahat bagi Laksamana Cheng Ho. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.